Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita semuanya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwasanya kana salaf yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum ila Ramadan. Dahulu para salaf berdoa kepada Allah 6 bulan agar menyampaikan mereka kepada Ramadan. Thumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Lalu berdoa 6 bulan lagi agar Allah menerima dari mereka. Dan mendoakan masyru' disyariatkan dalam setiap momen dan keadaan. Ya, terutama ada asar bahwasanya sahabat Nabi ketika bertemu pasca Ramadan saling mendoakan di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian pada majelis perdana ini pada hari Rabu dari Syawal, kita mengawali dengan kajian yang bertemakan sejarah Majusi hingga menjadi negara Iran atau Iran, yang mana pada hari Rabu ini akan menjadi pengganti dari hari Kamis, yaitu kitab Hadil Arwah ila Biladul Afrah yang akan kita geser pada hari Rabu, ya, karena beberapa pertimbangan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Majusi ya adalah kaum yang menyembah api. Di zaman kenabian, ya, kaum kafir itu ada 2 jenis, yaitu Al-Majusi, Al-Farisiyah. Majusi di Persia atau Faris. Kita mungkin pernah sering mendengar Salman Al-Farisi. Farisi itu bahasa Arab, artinya Persia, karena asal beliau dari Persia atau Faris. Yang kedua adalah Romawi, yang ada 2, yaitu di Bizantium, yakni yang sekarang menjadi negara Turki. Yang kedua Romawi Barat yang berada di Italia atau sekarang bernama kota Roma. Dan Al-Quran menjadikannya sebagai satu dari surat Al-Quran, surat Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya. Romawi akan dikalahkan di bagian bumi yang paling rendah, dan mereka setelah dikalahkan akan menang dalam beberapa tahun lagi. Siapa yang mengalahkannya? Persia. Yang sekarang kita akan membahas Majusi. Ya. Yang materi kita ini berasal dari PDF yang berjudul demikian, Sejarah Majusi hingga menjadi negara Iran, yang bisa di-download PDF-nya di terjemahmatan.com. Baik. Buku ini berisi beberapa bab. Ya, bab mengenal negeri Persia sebelum Islam, penaklukan Persia di masa Khulafa Rasyidin, bab Persia dalam naungan Daulah Islamiyah, yaitu Umayyah Abbasiyah. Kemudian munculnya gerakan kebatinan dan penyimpangan di tanah Persia. Bab berikutnya kebangkitan kembali Ahlus Sunnah di masa Saljuk. Berikutnya musibah besar, yaitu serangan Mongol dan runtuhnya peradaban Islam yang ada di Baghdad. Bab berikutnya dinasti Safawiyah,
perubahan paksa menjadi negeri Syiah. Berikutnya, bab berikutnya sejarah Iran di masa dinasti Qajar dan Pahlavi. Ya, kita sering mendengar nama Reza Pahlavi. Ya. Reza Pahlavi, bahasa Arabnya Pahlavi. Berikutnya bab revolusi tahun kemarin 1979. Ya, dan wajah Iran modern. Bab terakhir konflik Iran melawan aliansi Israel dan ada cukup banyak babnya, kita mungkin tidak bisa membahas semuanya. Kita hanya sedikit saja membahas cuplikannya dan penyempurnaannya bisa dibaca di buku tersebut. Baik, bab yang pertama, mengenal Persia sebelum cahaya Islam. Asal usul Persia, kita mengetahui bahwasanya Faris atau Persia yang merupakan kawasan yang berada di timurnya Jazirah Arabia, yang kawasan sekarang bernama Iran, tempatnya cukup besar, ya, cukup luas, berbeda dengan negeri-negeri kecil ya seperti Syam, seperti Kuwait, Bahrain, ya Oman dan lain-lain. Iran termasuk negeri yang besar dan tempatnya strategis hingga ia memiliki dan menguasai Selat Hormuz. Ya. Mereka asal usulnya semua manusia, bahkan dari Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya. Ya. Dan Nuh memiliki anak-anak yaitu Syam, Ham dan Yafid. Dan Iran termasuk dari keturunan mereka. Di samping perbedaan pendapat termasuk keturunan yang mana. Dan sementara ya manusia yang menguasai di sana bernama dinasti Sasaniyah, ya, Sasanid. Dinasti Sasaniyah atau Kekaisaran Sasaniyah adalah orang-orang asli dari Persia. Yang saat Nabi SAW diutus, ya, rajanya bernama Bazwir, ya, bernama Bazwir. Yang Nabi SAW berkirim surat kepadanya, lalu ia merobek-robek suratnya karena berisi ajakan untuk masuk Islam. Jika masuk Islam, maka rakyatmu tetap menjadi milikmu. Tapi ia enggan hingga merobek-robeknya. Maka sampailah kabar kepada Nabi SAW hal tersebut, dan Nabi mengatakan, yumazzaqu kulla mumazzaq, ay mazzakallahu mulkah. Mereka akan dirobek-robek sehancur-hancurnya. Dan Nabi SAW mengabarkan ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, jauh sebelum peperangan bersama Persia, ketika musuh mengepung muslimin, tapi Nabi memberikan tabsyir, bisyarah, kabar gembira atas penaklukan kota atau negeri Persia. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Apabila Kisra, yakni sebutan raja Persia, sebagaimana Qaisur atau Kaisar, itu sebutan raja Romawi. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Apabila Kisra telah hancur, telah mati, maka tidak ada Kisra berikutnya. Jadi isyarat bahwasanya kerajaan Persia akan tumbang dan tidak bisa bangkit sampai hari kiamat. Meskipun nanti bangkit dengan wajah yang baru, yaitu Iran atau Syiah. Wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'da. Apabila Kaisar, ini raja Romawi, telah mati, maka tidak ada Kaisar setelahnya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya,
latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah. Kalian wahai muslimin benar-benar akan mengeluarkan perbendaharaan kekayaan mereka dibagi-bagikan di jalan Allah, yakni sebagai ghanimah karena mengalahkan mereka. Dalam sebuah peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul batu dan keluar cahaya darinya, dan Nabi melihat sesuatu. Beliau mengatakan Allahu Akbar, ya Allah yang paling besar. Kata beliau, aku melihat atau diperlihatkan kepadaku mafatiha Faris, ya, atau mafatiha Madain, kunci-kunci Persia. Wa inni la ubsiru qaisar Madain al-abyad, dan sungguh aku sekarang melihat istana putih di Madain. Madain adalah ibu kota utama Persia di masa tersebut, dan itu akan ditaklukkan nanti pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, Majusi, ya, kaum musyrikin, Romawi, ahli kitab karena mereka Nasara. Majusi adalah para penyembah api, Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. yakni keburukan itu diciptakan oleh Tuhan yang lain, maka terjadilah musibah maupun kemaksiatan. Makanya paham Qadariyah, paham yang meyakini bahwa saya terjadinya maksiat atau musibah bukan karena Allah, bukan perbuatan Allah, bukan takdirnya Allah, disebut sebagai majusi umat ini. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi dari umat ini karena sama dalam keyakinan, yakni tidak menisbatkan atau tidak mengalamatkan terjadinya keburukan atau musibah baik atau maksiat, bukan Allah yang menetapkannya. Itu bagian dari mengingkari takdir. Rukun takdir adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang buruk seperti musibah maupun maksiat, termasuk diciptakannya iblis, termasuk terjadinya pembunuhan atau perampokan ataupun yang lainnya. Baik, Majusi. Mereka memiliki Tuhan cahaya, Ahura Mazda. Sementara Tuhan keburukan namanya Ahriman. Mazda itu istilah yang mungkin pernah kita dengar ya. Merek apa itu Mazda? Banyak hal-hal di mana kita tidak mengetahui artinya, ketika ditelusuri itu ada sangkut pautnya dengan orang-orang zaman dahulu, seperti rumah sakit atau lambang kesehatan, kenapa kok lambangnya plus gitu kan? Itu asal usulnya dari perang salib, di mana mereka berduka cita yang besar atas kematian para pasukan salib ketika melawan muslimin. Nah, ya, baik. Ini orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu mereka menganggap orang Arab itu orang terbelakang, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan peradaban orang Arab. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan semakin besar muslimin, ternyata mereka menganggap besar muslim, orang-orang Persia. Akhirnya mereka memperkuat wilayahnya, dan mereka menguasai Syam, menguasai Irak,
Di kawasan itu mereka menguasainya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum terjadi pertempuran, baru terjadi pada masanya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin khalifah selama 2 tahun pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasul berapa Hijriah? 11 Hijriah. Abu Bakar 2 tahun sampai 13 Hijriah. Umar 10 tahun, berarti 13 sampai 23 Hijriah. Berikutnya Utsman sampai 35 Hijriah. Ini nanti berkaitan dengan penaklukan Persia, karena Persia ditaklukkan secara bertahap kurang lebih selama 20 tahun. Kehancuran dia bertahap, meskipun ada momen di mana tidak bisa bangkit kembali, kekuatannya runtuh pada tahun 21 Hijriah pada peperangan Madain yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin, panglima besarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena Irak, Irak berada di kawasannya, berada di wilayahnya Persia, maka mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkannya dan takluk. Karena ini si pedang Allah, tidak pernah kalah dalam peperangan manapun. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan telah banyak sirahnya yang begitu luar biasa. Maka seandainya dikirim terus, maka bisa binasa Persia. Tapi karena sedikit usia kepemimpinan Abu Bakar, maka dilanjutkan oleh Khalifah Umar yang menjabat dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Baik, pada peperangan Qadisiyah, peperangan di daerah Qadisiyah yang termasuk kawasan utama dari Persia, diutuslah pasukan yang jumlahnya cukup banyak, 30.000 pasukan muslimin di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Kenapa enggak Khalid yang diutus? Sementara julukannya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kata Umar, aku khawatir orang-orang nanti menggantungkan kemenangan kepada pedangnya Khalid, bukan kepada Allah. Tapi ketika dikirim, Sa'ad bin Abi Waqqas menang pada perang Qadisiyah, yang itu merupakan pembuka besar nanti takluknya Persia. Ada sebuah cerita menarik di mana ketika telah terjadi janji perang antara muslimin dengan pasukan Romawi pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum, yang dia membawa 100.000 pasukan. Konon 150.000. 100.000 pasukan. Dan Umar atau Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk menawarkan 3 hal: masuk Islam, atau jika tidak, bayar jizyah, upeti, sebagai bentuk kami akan mengamankan kalian. Kalau tidak mau, kita perang. Utusannya cuma 1 orang, yaitu Rib'i bin Amir radhiyallahu an, dengan menggunakan pakaian yang ala kadarnya agar terkesan bahwasanya kami perang bukan untuk mencari dunia. Berkata Rustum kepada utusan ini, maja abiku, kata Amir ini,
Allahu ibta'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mengutus kami untuk kami mengeluarkan siapa yang Ia kehendaki dari penyembahan kepada hamba makhluk menuju penghambaan kepada Allah pencipta makhluk. Wa min dzikid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya. Wa min jawri al-adyan ila adl Islam, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Dan Persia ini sangat zalim kepada rakyatnya. Pajaknya ditarik begitu banyak dan adanya kasta, yakni dibeda-bedakan kastahnya kesatria, kastahnya para agamawan, para bangsawan. Ini dalam puncak kenikmatan, sementara rakyatnya dalam puncak kemiskinan dan dicekik dengan berbagai macam pajak. Ya. Akhir singkat cerita terjadi peperangan dan Allah memenangkan perang tersebut. Kemudian berikutnya terjadi peperangan Nahawan, lebih melebar lagi. Terus pada tahun 21 Hijriah, ya, yakni pada 6 tahun berikutnya terjadilah peperangan yang lebih besar lagi, ya, perang yang membuka kota Madain hingga sampai menguasai istana putih mereka. Dan Rasul dulu pernah mengatakan ketika beliau memukul batu hingga muncul cahaya, Allahu Akbar, sungguh aku sekarang diberi oleh Allah kunci-kunci Persia, dan sungguh sekarang aku melihat, ya, istana putih di Madain. Ya. Dan itu disebut dengan Fathul Futuh, pembukaan untuk pembukaan berikutnya. Tapi belum hancur sepenuhnya karena rajanya Persia lari ke timur, ya, ke Khurasan, berikutnya ke Cina, ya, untuk meminta perlindungan. Ternyata tidak mendapatkan suaka, bahkan dia mati di tangan penggiling gandum yang merampas dan mengambil baju serta perhiasan dirinya. Itu terjadi pada masa kekhalifahan Utsman, ya, sekitar tahun 30 Hijriah. Sehingga, ya, keruntuhan Persia ini secara lengkap kisaran bertahap 20 tahunan. Dari masanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, puncaknya pada masa Umar. Lalu negeri ini menjadi negeri Islam dan muslimin memaksa, ya, penghuninya, warganya untuk berbahasa Arab, hingga muncul para ulama-ulama dari Persia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan di depan mereka, ya, ada orang-orang yang belum menyusul mereka. Ya, ini berkaitan tentang pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang nanti akan datang di masa berikutnya, yang akan menyusul orang-orang sekarang. Maka, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Nabi memegang Salman Al-Farisi. Dari mana dia? Persia. Lau kanal iman inda Suraya lana lahu rijalun min haula. Seandainya iman itu di bintang Suraya, akan diraih oleh orang-orang seperti ini dari Persia. Ini isyarat bahwasanya Persia akan menjadi negara yang menjadi pusat basisnya Islam dari sisi keilmuan. Ya, Persia itu luas, ya, dulu cakupannya, termasuk masuk di dalamnya itu Syiraz, kemudian Naisabur, kemudian dan sekitarnya.
Dari sana ada beberapa ulama yang kita kenal. Ada Bukhari, dari Bukhara yang masuk bagian dari kawasannya atau jajahannya atau wilayahnya Iran atau Persia zaman dahulu. Muslim dari Naisabur, Tirmidzi Abu Isa, Imam An-Nasai dari Nasa, kemudian Ibnu Majah dari Qazwain, Imam At-Tabari, dan macam-macam. Dari ahli hadis, dari ahli tafsir, ahli fikih, yakni An-Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah, dan seterusnya. Ini potret yang pertama. Ternyata Persia atau Iran pernah menjadi negara muslim dan menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu pengetahuan Islam. Kebanyakan ilmu Islam itu didokumentasikan oleh non-Arab. Ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai bukan orang Arab. Bahkan penemu kaidah-kaidah bahasa Arab, siapa namanya? Yang dari Basrah, Sibawai, orang Persia asli. Orang Persia. Sekarang berikutnya, Persia dalam naungan Daulah Islamiyah, yakni Umayyah dan Abbasiyah. Ini dua dinasti Islam. Umayyah merujuk kepada keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali wafat pada tahun berapa Hijriah? 40 Hijriah. Lalu setelah itu Muawiyah mengambil kendali selama 20 tahun. Wafat sekitar tahun 60 Hijriah. Setelah itu menjadi dinasti Umayyah. Ya, Daulah Al-Umayyah, karena Muawiyah berasal dari kabilah Umayyi. Terus anak cucunya yang menjabat sebagai khalifah sekian ratus tahun. Terus karena adanya kezaliman menurut sebagian orang, maka dilengserkan oleh Bani Abbasiyah, yakni keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Terutama Abu Ja'far As-Saffah. Saffah artinya menumpahkan darah, karena ia banyak mengalirkan darah untuk merebut kekuasaan tersebut. Ya, Bani Umayyah. Semuanya terkendali dalam keislaman di Persia. Sampai muncul bibit-bibit Syu'ubiyah, yakni orang-orang yang merupakan oknum ingin mengembalikan ya nilai-nilai Persia di tengah tubuh muslimin. Terutama ya munculnya Abdullah bin Saba al-Yahudi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang ia sampai mengatakan bahwasanya Abu Bakar Umar merebut kekuasaan, kekhalifahan, dan Nabi memberikan wasiat kepada Ali bahwa Ali yang nanti akan menjadi khalifah berikutnya, tapi dirampas oleh keduanya. Ya. Sampai akhirnya Ali mendengar kabar itu, maka orang itu ditangkap oleh Ali dan dibakar hidup-hidup. Kata Ikrimah, didatangkan kepada Ali orang-orang Zanadiqah, dibikin parit, kemudian dinyalakan api, mereka suruh bertaubat, mereka enggan, maka dilempar ke dalam api tersebut. Sampailah kabar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seandainya aku Ali, aku tidak akan membakar mereka, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tu'adzibu bi'azabillah, janganlah menyiksa dengan siksaan Allah, yakni api. Tetapi aku akan membunuh mereka, yakni memenggal lehernya. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh,
siapa yang murtad maka bunuhlah, yakni penggalah lehernya. Telah terjadi. Itu bibit pertama dari orang-orang Syiah yang mendukung Ali. Ketika Ali wafat pada tahun tersebut 40 Hijriah, maka faham ini semakin meluas dan basisnya di daerah timurnya Jazirah Arabia, timurnya Hijaz, termasuk kawasan di Irak dan kawasan di Iran. Irak itu kan berdampingan di peta tersebut. Sampai akhirnya munculnya gerakan kebatinan dan penyimpangan di tanah Persia. Baik, kita sekarang beralih ke akhir dari dinasti Abbasiyah. Ya, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, lalu Abbasiyah. Abbasiyah saat itu sedang melemah, yang bermarkas di kota Baghdad. Di kota Baghdad. Dia punya menteri namanya Ibnu Al-Qummi. Ibnu Al-Qummi, sebentar ya, Qummi atau Qummi. Saat itu ya, Ibnu Al-Qummi, bukan Al-Qummi ya. Kalau Al-Qummi itu ulamanya Syiah. Yang punya kitab rujukan Syiah, yaitu Man la yahdurul faqih. Sementara tokoh kita di sini adalah orang Syiah juga, bahkan Syiah yang ekstrim. Ibnu Al-Qummi yang menjadi wazir, penasehat utama untuk khalifah saat itu. Dan saat itu ada serangan dari daerah timur, Asia Timur, yaitu Mongol, yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ya, Genghis Khan. Lalu dia ke barat terus dan menghabiskan setiap kota muslim yang ia lewati. Dia tidak memperdulikan antara laki perempuan, anak, dewasa, prajurit maupun tidak, dibunuh semua. Bahkan diceritakan saking ganasnya mereka, ya, mereka membuat kota dan membuat piramida berisi tengkorak dari muslimin sebagai peringatan bagi yang menentang mereka. Dan masjid, rumah dibangun, tanah-tanah merah dengan darah, dan sungai Tigris ya menjadi hitam karena tinta. Kitab-kitab para ulama dibuang semua di lautan hingga bisa dijadikan sebagai konon sebagai pijakan kuda-kuda mereka. Hingga ketika sampai ke daerah Baghdad, maka memang Ibnu Al-Qummi ini orang Syiah. Ia ingin balas dendam terhadap orang-orang Islam, terutama Persia, ya, tuntut balas lah. Maka dia memanfaatkan momen, dia menuju kepada Genghis Khan bahwasanya Baghdad adalah buah yang sudah siap untuk dipetik. Dia mendatangi khalifah dan berkata bahwasanya ya, kita mengadakan perundingan dengan mereka, tetapi ya kita perlu untuk mengurangi ya pasukan kita karena untuk efisiensi biaya. Maka dari sekian ya, kalau nggak salah ya 30.000 pasukan menjadi 10.000.
atau 100.000 pasukan jadi 10.000 ya. Untuk efisiensi biaya disetujui, kemudian mengadakan pertemuan dengan Mongol yang niatnya akad utamanya, akad awalnya untuk perundingan damai, ternyata dikhianati kong kali konnya Ibnu Al-Qami dengan ya Mongol hingga dibantai khalifah beserta orang-orang yang bersamanya. Ya. Dan ketika telah dibantai hingga melemah muslimin, sementara Ibnu Al-Qami berharap ia akan dijadikan sebagai penguasa di Baghdad, ternyata ya Genghis Khan atau anaknya yakni Hulagu Khan ya berubah pikiran. Orang ini berani mengkhianati rajanya, berarti dia punya peluang untuk mengkhianati kita. Kalau begitu kita bunuh saja. Maka dia juga dibunuh. Singkat cerita saat itu maka hanguslah negeri Baghdad. Tapi mereka berhasil ya secara militer menguasai Baghdad, dan itu terjadi pada zamannya Imam An-Nawawi jika tidak salah. Ya. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah ada cerita juga, beliau menggalang persatuan untuk menghadapi tentara Tatar atau Mongol tersebut dan menang. Singkat cerita, di akhir kisah tersebut mereka berhasil menguasai Baghdad. Dan muslimin banyak yang dibantai, dibunuh, dan sebagian mereka lari ke tempat-tempat yang aman seperti Mesir, seperti Syam dan seterusnya. Kemudian ya diganti dengan dinasti Mongol yang bernama Ilkhanat. Dinasti Ilkhanat adalah dinasti miliknya Mongol yang mencekram di jantung kekhalifahan Abbasiyah. Tamatlah Bani Abbasiyah. Singkat cerita, ya, di antara cucu atau keturunannya dinasti Ilkhanat ini muncul orang yang bernama Ghazan Khan, dan dia tertarik masuk Islam. Hingga ia pun masuk Islam, di samping memang sebagian ketika bercampur antara muslimin dengan kafirin, meskipun muslimin tertindas dan tertekan, tapi mereka menampakkan akhlak yang mulia, ajarannya yang bagus, sehingga sebagian orang-orang Mongol masuk Islam. Kalian dengar Siddiq Hasan Khan, ulama besar dalam akidah, dalam fikih, dalam sejarah, itu keturunan orang Mongol, Siddiq Hasan Khan. Kemudian dia mengkudeta saudaranya hingga ia menjadi penguasa dan memaksa menjadikan Islam sebagai negara mereka, menjadikan Islam sebagai basisnya undang-undang mereka. Hingga dibangunlah madrasah-madrasah, dibangunlah sekolah, masjid-masjid dan seterusnya, hingga menguat Islam saat itu di masanya beliau rahimahullah. Baik, kita mendengarkan azan. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah amma ba'd. Baik, karena waktu singkat saya ingin meringkas lagi. Kembali kepada tadi ya, di mana Khalifah Abbasiyah yang sudah melemah dan dia memiliki wazir seorang Syiah yang ekstrim, Ibn Al-Qami menunjukkan bahwasanya saat itu ya dinasti Abbasiyah sudah dimasuki oleh orang-orang Syiah. Dan di zaman tersebut beberapa dinasti yang berdiri, yang mereka punya wilayah dan kekuasaan, seperti Qaramita, yang dia dan dia mengatakan sebagai muslim, tapi menentang kekhalifahan, dan dia punya ajaran yang khusus, yaitu batiniyah. Kata dia, ayat itu ada makna batin dan zahir, hingga muncul paham-paham menyimpang dalam akidah. Dan dia ya, atau Qaramita ini ya, juga memiliki atau mendirikan sebuah pasukan khusus untuk membunuh tokoh-tokoh Sunni yang diketuai oleh Hasan bin Sabbagh. Ya, yang pasukan ini disebut sebagai Hasaniyin, atau nama lainnya Assassin. Ada filmnya ya. Tokoh yang baik dalam film tersebut ahli pedang, tapi dalam sejarah dia adalah orang-orang Syiah yang terlatih untuk membunuh orang-orang dari tokoh-tokoh Sunni, ulama-ulamanya, terutama Nizamul Muluk, menteri yang sangat bagus, baik, yang mengembangkan keilmuan hingga punya madrasah nizamiyah, juga menjadi incarannya dan dibunuh. Maka semakin menguatlah Syiah saat itu, sampai akhirnya ya Syiah dia menguasai tanah Persia. Lewat dinasti Safawiyah. Ada orang namanya Ismail As-Safawi. Dia berhasil menguasai ya, daerah timur tersebut. Dan ia ketika menang dalam pemberontakan dan menjadi raja, Syah itu bahasa Persia, artinya apa? Raja. Ya, Syah Ismail atau Syah Safawi dari dinasti Safawiyah. Maka ia memaksa ya, semua orang harus mengikuti Syiah, dan setiap khatib harus mencela para sahabat Nabi. Jika diketahui tidak demikian, maka segera akan dipotong lehernya. Sangat kerasnya, sehingga dalam waktu singkat
Ya, banyak orang-orang terdidik hingga membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mereka juga ada yang terpaksa dan sukarela menjadi pengikut Syiah yang ekstrim. Pada masa apa? Dinasti Safawiyah. Pada bab ke-7 ya, dinasti Safawiyah, perubahan paksa menjadi negeri Syiah. Berikutnya adalah ada ya perebutan kembali. Meskipun mereka sama-sama sesekte, tapi orang kafir biasa bertengkar. Sebagaimana adik kakak bertengkar biasa ya. Mereka juga bertengkar orang kafir. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Engkau mengira hati mereka satu, padahal mereka bercerai-berai. Datang dinasti Qajar al-Qajariyah, hingga yang terakhir, kita sekarang ke terakhir, dinasti Pahlavi yang didirikan oleh Reza Pahlavi. Pahlavi itu bahasa Persia, kalau bahasa Arabnya Bahlawi, P jadi ba, ya, V jadi ya, Bahlawi. Ya, Bahlawi, Reza Pahlavi. Orang ini itu terobsesi dengan orang Turki yang menghancurkan Utsmaniyah. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Sekuler yang membiuk ke barat, bahkan dia adalah kaki tangannya orang barat. Hingga di Turki dilarang azan berbahasa Arab, jilbab dilepas dan seterusnya. Hingga dia ajarannya runtuh lewat Erdogan yang sekarang memimpin Turki. Itu nggak lama ya jatuhnya dinasti Utsmaniyah atau otonom. Baik, Reza ini, dan juga nanti dia 10 tahun ya berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi ya. Pada itu dinasti ini itu berdiri pada tahun 1925 Masehi dan runtuh pada 1979, berpuasa sekitar 50 tahun. Dan Iran berada pada puncak. Jadi dialah yang mengganti nama nama Persia menjadi Iran. Meskipun bahasa Iran sudah merupakan bahasa yang sudah mereka gunakan, tapi untuk menyebut negara adalah orang ini. Dan orang ini atau raja ini atau pemimpin ini adalah orang yang tunduk kepada Amerika, Washington, dengan memberikan minyaknya kepada mereka. Ganti rugi, sebagai gantinya maka diberi uang dan transfer budaya. Maka saat itu ya nilai-nilai Islam meskipun Syiah sudah lenyap dari daerah Iran selama 50 tahun, dari tahun 25 sampai 79, hingga akhirnya ketika telah muak orang-orang Iran dan dipelopori oleh Khomeini pada tahun 79 Masehi kemarin, ya kan? Maka terjadilah revolusi Khomeini dan berhasil dan menang ya dengan musuh bebuyutannya Amerika, karena mulai mandiri perminyakan, menasionalkan perminyakan. Ya, berkuasa selama 10 tahun Khomeini, terus dilanjutkan oleh Ali Khomeini, terus mati kemarin dia Ali Khomeini. Kemudian diganti oleh putranya siapa? Mujtaba Khomeini. Ya, itu singkat cerita kenapa Iran bermusuhan dengan Amerika, masalah minyak dan juga dendam kusumat dulu, di mana Amerika dulunya itu punya mendapatkan manfaat yang banyak dari Iran ketika masih di zamannya Pahlavi dengan perminyakannya. Allahu a'lam. Sedikit ya sejarah dari Majusi sampai ke negeri Iran. Allahu ta'ala alam. Ini ada soal jawab ataukah selesai jawab? Dua ya, dua. Silakan jika ada dua. Jika ada.
Oke, silakan. Yang bisa tanyakan antara Iran dan Israel itu kan mengambil dari surat pegangan surat Muhammad bin Abdul Wahab di suatu kaum di mana kaum itu akan karena orang-orang Sunni itu diam dalam tentangnya di Palestina. Nah, ini seolah-olah kan ulama-ulama di Indonesia mendukung gitu dan sudah ada maksnya gitu. Jadi kalau intinya soal berversi ya gitu. Nah, dulu saya bilang metodologi itu kan viral gitu. Iran itu melakukan Israel itu sudah ada nasnya gitu. Jadi beliau kenalan dari surat Muhammad SAW. Baik, pujian hadis terhadap orang Persia adalah orang-orang yang seperti Salman Al-Farisi, pembela Islam, Sunni, Ahlussunnah, atau seperti para ahli hadis di sana, seperti Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Marwazi masuk daerah Iran dan seterusnya. Bukan orang-orang Syiah yang mereka membenci para sahabat Nabi, mengatakan bahwasanya kata Khomeini, inna min daruriyati madhabina, ya, termasuk keyakinan kita yang darurat adalah anna li a'immatuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Para pemimpin kami, kata Khomeini, memiliki kedudukan yang tidak bisa diraih oleh malaikat yang dekat dengan Allah maupun Rasul yang Allah utus. Khomeini, mereka punya ungkapan wilayatul faqih. Artinya ulama satu orang menjadi pemutus perkara, dia maksum karena menjadi tangannya para imam mereka. Makanya dia lebih tinggi daripada presiden di Iran. Wilayatul faqih, karena meyakini sebagai pemimpin yang maksum. Berikutnya adalah memahami dalil atau nas Quran Sunnah, ya, adalah mengikuti pemahaman salaf, bukan cocokologi, apalagi analisa dari netizen. Tidak bisa bahasa Arab, tidak pernah mondok, menganalisa, menafsirkan. Ini namanya ruwaibidah, jangan didengarkan. Ar-rajulu tafih fi amril amah, orang bodoh bicara masalah publik itu ruwaibidah. Nah, terakhir satu, silakan. Enggak ada. Oke. Sebelum tahun 79 tadi itu kan Palevi kalau misalnya ya, itu apakah sunnah atau salaf juga sebelum digantikan oleh Khomeini itu yang Syiah itu kan? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita sekarang bisa menyikapi konflik ini? Karena awalnya juga beberapa disebutkan, ya kemudian juga apakah menganalogikan mencocokkan dengan tadi itu sampaikan surat Abu bahwa dulu ada bangsa Persia, ada bangsa Romawi. Pada saat bangsa Romawi menang, itu seolah-olah kaum muslimin senang, gitu kan? Karena lebih dekat kepada tauhid dan menyembah kepada Allah, karena agama samawi. Ya, sekarang ada beberapa pendapat yang juga sepakat, gitu ya, bahwa di antara orang kafir, Nasrani dan Yahudi, gitu ya, kemudian ada Islam Iran yang kemudian konon juga menganalogikan atau mengkonotasikan yang surah Al tadi itu seolah-olah sama Muslim, setelah mereka Syiah. Jadi bagaimana sikap terbaik kita untuk menyikapi hal ini? Nah, dinasti Pahlawiyah atau Pahlavi, baik Reza Pahlavi atau anaknya Muhammad Reza Pahlavi, mereka sekuler, memisahkan agama dari negara dan membebek kepada Barat. Bahkan ada di mana masa dia mengumumkan semua jilbab harus dilepas, dan ada polisi khususnya untuk hal demikian. Ya, karena orang ini memang mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk yang merusak Turki atau merusak dinasti Utsmaniyah.
Kemudian bagaimana sikap kita terhadap peristiwa perangnya Iran dengan Amerika dan Israel? Maka ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah tidak peduli siapa yang menang, biarkan saja. Ini pandangan yang lebih roji dari keduanya. Pandangan yang kedua adalah senang jika Iran menang. Keduanya pandangan yang diterima. Senang karena dia menunjukkan simpati kepada Palestina meskipun ada udang di balik batu ya. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, idzal taqa aduwullahi aduwallah ya faqtatala fa ahlakallahu ahadahuma falhamdulillah. Apabila ada dua musuh Allah bertemu, berkelahi, lalu Allah membinasakan salah seorang dari keduanya, alhamdulillah. Fa idza ahlakahuma jami'an falhamdulillah. Jika Allah menghancurkan keduanya bersama-sama, alhamdulillah yang banyak. Ini pendapat yang saya pilih sebagai pendapat yang roji dalam masalah ini, tanpa mengesampingkan pendapat yang kedua, yakni ada rasa senang ketika menang Iran, silakan aja. Cuma kita harus yakin bahwasanya akidah dia menyimpang dan dia punya akidah taqiyah. Taqiyah artinya termasuk ya akidah mereka adalah dianjurkannya, bahkan wajib menyembunyikan kekufuran atau keyakinan yang beda dengan Sunni untuk menarik simpati atau menyelamatkan keselamatan mereka. Taqiyah. Saya punya buku namanya Perbedaan Tajam Antara Sunni dengan Syiah. Bisa di-download di terjemah mata. Ya Allah Ta'ala alam. Sekian sekilas dari pembahasan ini, semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang keliru dari saya pribadi, Allahu Ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.